dan mengejar Tuhan. Kenapa ada kata mencari dan mengejar Tuhan? Pasca manusia berdosa, Bapak Ibu, manusia telah putus hubungan dengan Tuhan. Artinya manusia telah kehilangan Tuhan. Karena dosa membuat manusia kehilangan Tuhan. Itu sebabnya ada kata mencari dan mengejar Tuhan, ya. Karena manusia tanpa Tuhan, maka dia ada dalam kegelapan, ya. Dia ada dalam kegelapan. Manusia yang ada dalam kegelapan, Bapak Ibu, maka dia cenderung perbuatannya juga gelap. Kita lihat firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bangsa Israel itu adalah contoh bagi kita umat Tuhan yang ada di akhir zaman. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Ya, setelah kerajaan Salomo, saudara-saudara, kita lihat bahwa bangsa Israel itu masuk dalam masa keterpurukan yang sangat parah. Akibatnya adalah mereka dibuang, ya, dalam tanda petik dibuang oleh Tuhan ke kerajaan Babel. Dan waktunya pun disebutkan 70 tahun. Dan Nabi Yeremia hidup di masa pembuangan itu, saudara. Sehingga Tuhan memakai Yeremia untuk bernubuat, artinya menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel yang ada di pembuangan. Apa yang terjadi dalam pembuangan? Tentunya adalah semua berisi penderitaan, kontra dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan adalah damai sejahtera, tapi mereka di pembuangan merasakan sebaliknya. Yang Tuhan janjikan adalah hari depan yang penuh harapan, tapi di pembuangan seolah-olah mereka merasakan sebaliknya. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka dibuang? Kita lihat, saudara. Latar belakang dari ayat ini adalah masa pembuangan bangsa Israel di Babel selama 70 tahun. 70 tahun ini mewakili satu generasi. Satu generasi. Kalau ada hari ini orang meninggal di usia 70. Contoh, ada orang tua meninggal dan ditanya, "Nah, saya dia umurnya, udah berapa umurnya?" "Oh, 70 tahun." Bilang, "Oh iyalah." Jadi 70 tahun itu mewakili satu generasi. Jadi saya percaya dan yakin bahwa cukuplah mungkin generasi sebelum kita yang merasakan pembuangan, saudara-saudara. Ya, jangan lagi kita lanjutkan di generasi kita mengalami nasib yang sama seperti di pembuangan. Jadi Nabi Yeremia itu mengirimkan pesan melalui Nabi Yeremia. Tuhan mengirimkan surat pesan terhadap bangsa yang terbuang dengan pesan-pesan ilahi yang penuh dengan pengharapan. Artinya, saudara-saudara, kenapa mereka dibuang? Karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan-kejahatan mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka. Jadi hari ini juga bisa sama, saudara-saudara. Tuhan tidak akan membuang kita, percayalah. Tapi ketika kita tidak berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka nasib kita akan menjadi sama seperti orang-orang yang terbuang. Ya, terbuang. Lihat,
dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 dan ayat 4 sampai 9. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ya, jadi ini bentuk hukuman. Hukuman kenapa? Hukuman sebagai bentuk daripada pelanggaran. Ingat. Kasih karunia sudah kita terima. Tetapi setiap tindakan kita akan selalu punya konsekuensi. Selalu saya mengatakan kita tidak mungkin bisa menghindari konsekuensi dari setiap tindakan-tindakan kita. Itu sebabnya sebelum bertindak, pikirkan 100 kali. Karena setiap tindakan kita pasti melahirkan konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Sebagai bentuk konsekuensi, Tuhan ingin juga mendewasakan umatnya. Jadi kita tidak akan dalam tanda petik, kita tidak akan dimanjakan dalam kasih karunia. Tapi kasih karunia yang kita terima hari ini justru melatih kita menjadi dewasa rohani. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi ada pesan profetik, pesan yang sangat luar biasa. Hari-hari dengar, bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin sedang dalam seperti masa pembuangan. Saudara mungkin sedang merasakan hari ini masa atau fase pembuangan. Saudara merasakan seperti gelap ke depan. Ya. Saya bersyukur 2 Jumat kemarin ada satu pokok doa pertama itu saya baca Daniel gitu. Dan kemudian ada usul. Saya agak bingung. Sebab saya tidak pernah tahu kalau si Daniel ini diterima di USU. Ya. Dia masuk USU maksudnya. Tepuk tangan dulu. Nanti selanjutnya si Joseph menyusul di USU. Amin. Cuman kan di situ ada selanjutnya pokok-pokok doanya itu supaya Tuhan cukupkan mulai dari uang UKT, UKM, UKS, akan banyak itu. Kadang-kadang sekarang anak-anak ini ngeri-ngeri sedap bagi orang tua. Lulus puji Tuhan, tapi setelah itu dia menangis masuk kamar. Saya berdoa nanti kalian dapat beasiswa semua ya. Sampai uang sakunya pun ditanggung. Itu ada anak usul juga di sini ya. Ada anak usul di sini. Coba angkat tangan anak usul. Ini senior nanti. Coba. Ini anak usul ini. Adiknya si Radu. Ini sudah seniornya ini. Angkat tangan lagi dulu. Ini sudah mau wisuda. Ya. Yang di depan ini semua Unpad semua ini selesai. Ya. Mungkin orang tua merasa gelap. Halo, dengar. Saudara yang hari ini merasa ada di fase yang rasa pembuangan, dengarkan berita baiknya. Karena berita baik ini juga ada bagi kita. Dan juga ditujukan kepada kita. Dan hari ini, dengar, justru yang paling layak menerima janji ini adalah kita. Karena di dalam Kristus, lihat, dirikanlah rumah. Halo. Di masa pembuangan, di mana ketidakpastian hak-hak mereka, namanya di dalam pembuangan itu nggak ada hak. Tapi justru di masa itu ada satu pesan, dan pesan ini datang dari sorga. Dia mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi saudara hari ini tetap, apapun yang terjadi hari ini tetap buat rencana. Amin. Amin para orang tua. Haleluya. Anak-anak dengar. Mungkin engkau melihat ketidakmampuan dalam tanda petik orang tuamu untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Tetaplah buat rancangan. Tetaplah buat agendamu. Tetaplah buat rencana. Rencana-rencana yang hebat ke depan. Karena firman Tuhan. Lihat saudara. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buat usahamu. Haleluya. Saya bersyukur jemaat kita ini giat berusaha.
Tapi yang tidak bisa diterima adalah kalau gara-gara usaha saudara tidak ke gereja, itu sudah 1000% nggak direstui Tuhan. Kita harus berani bayar harga. Jemaah-jemaah, amin. Tadi saya bilang sama Pak Mira itu, suatu waktu kalau kamu menjadi orang yang berhasil mungkin dalam tanda petik di Siantar ini, kamu punya bengkel yang besar, ingat, hari Minggu tetap untuk Tuhan. Amin. Betul nggak kira-kira? Tetap. Walaupun godaannya hari Minggu lebih besar. Kadang-kadang di sini kita diuji. Saya menyampaikan firman Tuhan hari Kamis kemarin. Jadi bukan kita yang menunggu waktunya Tuhan. Jangan salah paham. Ya, bukan kita yang menunggu kapan Tuhan, kapan. Andaikan ada Tuhan katanya. Enggak, justru Tuhan yang menunggu kita sampai kita siap. Diberkati Tuhan. Banyak di sini. Kadang-kadang di sini dan di mana-mana gitu. Kita hanya sekedar merasa sudah siap. Tuhan yang tahu kita sudah siap. Diberkati tetap makin setia, semakin kaya, semakin takut akan Tuhan. Amin. Nah ini marpugos dan madir Tuhan. Halo, bilang kiri kanan nak songoni odan. Ngaya au songoni nimu. Mana pugos? Kijang mo si rohana. Rohamu si. Ya. Coba dengar. Semakin engkau diberkati Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Lihat, jadi Tuhan bilang, bangun rumahmu, buat usahamu. Lihat, ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah ini anak-anak kita masa depannya. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan supaya mereka malah ini untuk beregenerasi pada masa itu. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan juga. Berdoalah untuk kota Siantar, untuk Simalungun, saudara yang tinggal di Simalungun. Halo, doakanlah bupatimu, doakanlah wakil bupatimu. Amin. Amin. Doakanlah wali kotamu yang stay di Siantar. Doakan wakil wali kotamu, doakan semua pemerintahan dari unsur muspida, unsur sampai kepada tingkat doakan lurahmu. Ini nggak pernah mendoakan lurahnya. Doakan di mana saudara tinggal. Sebutkan namanya. Kecamatan di mana? Kecamatan Siantar Marimbun, Kelurahan Simarimbun diberkati oleh Tuhan. Kan segitu aja. Dan itu firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Saya selalu mengatakan, saudara tahu, dalam konteks penggembalaan sebagai domba, yang paling aman adalah saudara mendengarkan suara gembalamu. Amin. Kalau ada saudara dengar dari YouTube yang berbeda dari apa yang disampaikan gembalamu, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi Jeremia. Hati-hati dengan nabi-nabi. Kemarin saya share ada satu quote yang mengatakan begini. Manusia bukan karena kurang pengetahuan, tetapi justru manusia sekarang itu banyak pengetahuan, hanya yang mereka ketahui itu semuanya adalah kebanyakan salah. Halo, dengar. Begini. Apa bukti kalau yang diketahui seseorang itu salah? Hidupnya salah. Dengar. Jadi kalau ada orang yang sering salah atau cenderung salah hidupnya, itu karena memang pengetahuannya salah. Bilang kiri kanan begini, oh pantas lah bilang begitu. Makanya hidupmu sering salah, bilang. Karena yang kau ketahui itu salah. Dan selama itu kau anggap itu benar, bilang.
Kalau pengetahuanmu benar, pasti hidupmu pasti benar. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sama-sama katakan, yang diutus Tuhan bagiku adalah gembalaku saat ini. Bilang dulu, 1, 2, 3. Kadang-kadang domba ini kan iblis tahu ini. Ditedai do, dikenali semua ini jemaat ini. Nah, ini gampang, ini disesatkan ini katanya. Ya kan? Udah tersesat, udah. Itu jadi mangsa serigala. Makanya jangan jauh-jauh dari Bethlehem. Amin. Bilang lagi kiri kananmu, jangan menjauh-menjauh dari penggembalaan. Karena udah mulai aneh-aneh kulihat. Puji Tuhan. Nah, rancangan Tuhan bagi umatnya itu sangat jelas. Perhatikan ke depan. Ini rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Yakni rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Fix. Artinya apa? Di luar itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hari ini saudara sedang tidak menikmati dan merasakan ini, dengar, jangan bilang itu dari Tuhan. Ya. Dengar, pembuangan itu tidak dirancang sebetulnya. Neraka itu tidak dirancang untuk manusia. Untuk siapa lah dirancang neraka itu? Untuk iblis dan akan si boliso. Kalau itu, ya, untuk iblis dan akan nasi boliso. Bilang lagi kiri kanan makanan. Oru ya hati-hati ini gitu. Nomor orang aku si boliso nih gitu. Ya kan? Lagi ibu-ibu ini, halo ibu-ibu. Hei, ibu-ibu. Dikurangi lah itu merbete-bete. Hari Jumat kemarin saya bilang, Tuhan mau kita bersyukur. Amin. Ibu-ibu perbanyak bersyukur. Haleluya. Dan kurangi mengeluh. Udah mengeluh diumumkan lagi gitu loh. Jadi kalaupun Anda mengeluh, jangan diumumkan ke semua orang. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu, amin. Amin. Coba dulu ibu-ibu, sama-sama ikuti saya bilang. Ibu-ibu ya, perbanyak bersyukur bilang. Perbanyak bersyukur. Kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh. Atau perbanyak mengeluh. Kurangi bersyukur. Percayalah, nggak ada yang pas. Nggak ada yang pas di dunia ini. Itulah obat yang tidak ada. Jadi jangan cari yang pas. Amin. Lanjut, perhatikanlah ya, perhatikan konsep yang Tuhan berikan supaya hidup kita itu dalam rancangan yang mulia. Jadi bagaimana supaya, ingat ya tadi, kalau bukan ini, kalau bukan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, ingat, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Jadi semua yang pahit-pahit itu bukan dari Tuhan itu. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan, walaupun yang kita lakukan itu pahit, tapi buahnya manis. Manis dia. Ya, contoh, mengampuni itu pahit nggak kira-kira? Tapi perbuena tongki. Sama-sama katakan tongki. Tongki. Orang kalau baru menikmati yang manis, dia mukanya gimana? Segar nggak? Tapi kalau orang baru makan yang pahit gimana? Coba dulu. Muka yang baru makan yang pahit coba. Nggak usah lagi pakai dibu. Emang kan udah begitu dia langsung. Coba dulu. Muka-muka yang pernah makan pahit gimana? Gimana lah? Coba dulu. Ekspresikan dulu. Atau asong. Saya dulu
apa namanya, orang-orang muda di kampung kami itu suka ngerjain para permusik, para persulim itu. Kalau lagi mersulim dia, di sampingnya dimakan asam. Langsung gak kedengaran lagi sulimnya itu gak kedengaran lagi karena udah ludah semua. Coba kalau baru makan asam gimana? Itu kayak pas kayak Mama Senjel itu lah. Tapi kalau baru makan yang enak coba. Coba dulu, praktekkan dulu baru makan yang enak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa ya? Bisa lah pasti. Puji Tuhan ya. Jadi perhatikanlah konsep yang Tuhan berikan supaya hidup dalam rancangan yang mulia itu. Lihat ya. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa pasca manusia Adam berdosa, manusia putus hubungan dengan Tuhan. Akibatnya saudara, walaupun manusia mencari Tuhan nggak bisa ketemu. Karena bagaimanalah manusia mencari Tuhan itu nggak pernah akan mungkin bisa. Karena itu nggak akan ada perbandingannya. Manusia tidak akan pernah berhasil menemukan Tuhan. Nggak bisa. Bagaimana manusia menemukan Tuhan? Jangankan menemukan Tuhan, menemukan hantu aja kita nggak bisa. Ayo, siapa di sini yang baru melihat hantu? Nggak berani dia. Jujur kan? Sering Pak game kan emang di rumah kami. Bukan itu maksudku. Tahunya aku dalam pikiran itu maksudnya. Bukan hantu yang berjasad maksudnya. Ingat hantu itu nggak ada jasadnya. Ada yang pernah lihat hantu di sini? Selalu saya bilang orang yang bisa melihat hantu maka orang itu sebetulnya nggak normal lagi tuh. Dia sudah punya ilmu kanuragan. Ya kan? Hantu itu nggak bisa kita temukan karena dia roh, apalagi Tuhan. Itu sebabnya ketika Musa memaksa, tunjukkan dulu wajahmu supaya aku bisa kasih tahu nanti. Nggak bisa. Tuhan bilang udahlah, cuma punggungku aja. Manusia nggak akan bisa bertemu dengan Tuhan kalau dipaksakan apa? Gunung aja angus, apalagi kita. Kenapa? Karena dosa. Ya, jadi perhatikan ya, konsep yang Tuhan berikan supaya hidup kita dalam rancangan yang mulia itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang dengar ya, dulu, sekarang sudah berkenan untuk ditemui. Jadi manusia hanya mungkin menemukan Tuhan kalau Tuhan sendiri yang berkenan dulu. Itu makanya ada lagu itu kan, aku sudah ditemukan. Sekali lagi dengar, manusia nggak akan mungkin menemukan Tuhan. Yang paling mungkin adalah Tuhanlah yang menemukan manusia. Itu sama seperti semut. Apakah mungkin semut bisa mencari Anda? Itu contoh yang paling kecil itu. Jadi Allah dalam Kristus Yesus sudah berkenan untuk ditemui. Lihat ini saudara, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Halo, dengarkan jemaat Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang. Jadi Tuhan pun meminta kitanya supaya berdoa. Amin. Amin. Lihat, doakanlah rumah tanggamu. Amin. Doakanlah usahamu. Amin. Berserulah mendoakan anak-anakmu. Saya mau tanya, siapa di sini orang tua yang setiap hari berseru kepada Tuhan mendoakan anak-anaknya? Katakan, sampai menyebutkan namanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa. Ini lagu ini keren. Yesus hanya. Artinya dengar, orang yang berdoa Tuhan itu sangat. Amin. Haleluya. Tapi orang yang tidak berdoa, Tuhan itu jauh. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Haleluya. Puji Tuhan. Doakan gembalamu, ibu gembalamu. Karena gembalamu juga adalah manusia biasa. Amin. Siapa di sini
Yang tadi pagi mendoakan gembalanya, ibu gembalanya dan keluarga gembalanya, angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 ya? 7. Coba lagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat sepeda. Coba bayangkanlah. Ya. Karena Tuhan yang bilang, ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi sekarang dengar. Sekarang udah tergantung kita lagi. Udah tergantung kita sekarang, bukan lagi tergantung. Nah, ini khotbah agak sesat ini ya. Khotbah yang hari Kamis kemarin kan saya unggah di YouTube itu. Dan kemudian ada satu penonton di YouTube itu yang kemudian menjapri saya. Dia bilang begini, Amang pendeta, dari semua khotbah Amang pendeta aku ikuti selama ini, tapi yang ini belum bisa aku terima ini, katanya. Mak Randu pun kemarin masih terbalik di Facebooknya ya. Yang membaca Facebooknya Mak Randu kemarin, ku koreksi langsung, Mak Randu terbalik itu. Kulihat Pak Randu komen, oh mungkin Pak Randu mungkin akan mengoreksi. Rupanya amin, katanya. Tapi udah dikoreksi. Jadi bukan kita yang menunggu, tapi Tuhan yang menunggu kita. Artinya sekarang kuncinya ada di maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Mau nggak? Ya sudah, berdiri, berjalan dan cuma kita kan nggak mau. Kita bilang begini, Tuhan, sudah berapa 40 ya? 38 tahun loh Tuhan. Ya sudah. Dengar, sekarang di kita kuncinya. Mau diberkati Tuhan nggak? Mau? Mau? Mau nanti menjadi orang yang kaya secara materi mau? Mau. Tapi bangun jam 11. Ya kan? Siapa yang mau di sini sukses, berhasil, kaya raya? Semua kan? Tapi coba lihat, mental kita sesuai nggak? Ada orang truknya 2, 3 masuk jurang. Tapi yang anehnya gini, dia tetap semangat. Tirulah si Ayub itu. Dalam sekejap semua habis. Tapi lihat mentalnya. Ini kita belum habis saja sudah habis kita. Belum habis sudah. Pantas lagu dak sahiti ya. Serahkan nasu habis pengen dipersoalkan. Apalagi mau nolong? Dak kejok nujok. Haleluya. Siap diberkati? Jangan bilang kapan Tuhan. Nanti Tuhan bilang kapan-kapan. Tuhan enggak, makanya selalu saya bilang di situ, Tuhan berbicara hari ini. Amin. Tuhan enggak punya past tense, enggak punya present tense dan future tense. Enggak ada tense begitu di surga. Nanti di surga kita enggak berbicara tentang bentuk masa lampau, enggak ada itu. Di sini itu ada dalam bahasa Indonesia. Di surga yang ada adalah kekekalan. Amin. Kalau Anda siap, saudara nggak perlu menunggu 10 tahun lagi saudara sukses. Tuhan bisa melakukannya kapan saja, selama Anda siap. Perhatikan ini saudara. Persoalannya, apakah Anda punya mental? Karena sekarang dikembalikan kepada kita. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Dulu nggak bisa. Bukan karena Tuhan nggak mau, tapi memang ada hukum yang membatasi manusia dengan Allah, yaitu dosa. Makanya tadi kan di awal sudah dinyanyikan itu. Dosaku tak akan pernah. Amin.
Haleluya. Sebesar apa engkau rasa dosamu? Pengampunan itu 5 triliun kali lipat lebih besar dari itu. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara tidak pernah menyadari bahwa dosamu sudah diampuni Tuhan, maka manifestasi dosa itu akan makin merajalela dalam hidupmu. Bagaimana caranya kita bebas? Bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Hanya dengan engkau mempercayai. Kepada perempuan yang berzina itu, Yesus mengatakan, "Hei perempuan, di manakah mereka semua yang hendak menghukummu?" Perempuan itu mengatakan, "Tidak ada guru, mereka semua sudah pergi." Kata Yesus, ini yang paling penting, "Aku pun tidak menghukum. Pergilah." Dibebaskan dia, saudara. Dan jangan, kekuatan kita untuk tidak melakukan dosa hanyalah pengampunan. Amin. Amin. Itu makanya ada seorang bijak mengatakan, kasih anakmu itu kasih, bukan penghukuman. Sekarang bagi kita pun gak ada penghukuman. Amin. Yang ada adalah pendisiplinan sebagai bentuk konsekuensi. Orang tua yang benar ketika melihat anaknya salah tetap harus didisiplinkan, bukan dihukum, didisiplinkan. Itu makanya dengar, orang tua, disitulah Anda harus bisa menahan perasaan. Ketika kau melihat anakmu menangis sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatannya, Anda harus berbesar hati. Kalau mau menangis, jangan depannya Anda menangis. Satu kali si John ini pernah saya kurung dulu masih kecil dia. Saya belum pernah cerita itu ya. Aku bawa dia ke Indomaret Simpang 2 waktu itu, live ya. Tiba-tiba sampai di rumah, masih di rumah hantu dulu. Ada pagoda di tasnya, masih deka waktu itu. Saya bilang, dari mana ini? Ketahuan terakhir ternyata dari sana diambil. Saya marah sama dia, saya marah, memang waktu itu memang dia di luar kendali, saya kurung di kamar. Dia nangis, saya juga nangis. Coba waktu Anda dalam tanda petik menghukum anakmu, dalam tanda petik menghukum ini positif ya, disayang nggak hatimu? Makanya banyak orang tua nggak tega. Lalu Messi asih roha katanya, akhirnya bagaimana ya garoma memang anak itu harus dikendalikan. Kalau dia akan menjadi iblis yang menjelma. Itu makanya Alkitab mengatakan, didiklah anakmu supaya dia mendatangkan kesejahteraan bagimu. Didik anakmu orang tua. Dia tidak akan mati kalau dipukul dengan rotan. Jadi waktu si John ini saya masukkan, saya kurung di kamar itu lama. Saya nggak tahan. Sekarang aja baru kasih tahu itu sama dia ya. Kalau di depannya mana pernah saya nangis. Kalau maminya mendisiplinkan anak-anak ini kan, ya karena kalau saya nggak tahan saya keluar. Gitu loh. Anak kita, tapi dengar, itu bentuk dari pendisiplinan. Makanya Tuhan juga lakukan hal yang sama. Ketika Tuhan mengizinkanmu masuk dalam area yang tidak enak, bukan karena Tuhan mau seperti itu. Gak ada orang tua di dunia ini yang pengen anaknya itu hancur, kecuali orang tua yang hancur. Itu makanya Yesus pernah mengatakan, siapakah di antara kamu yang kalau anaknya minta roti dan memberikan, bapaknya memberikan batu ya? Ya itulah itu. Coba. Tuhan gak pernah merancang yang jahat. Kalau saudara hari ini sedang mengalami sesuatu yang mungkin jahat, dengarkan, Tuhan gak pernah memberikan itu. Andalah yang memilih jalan itu. Dan hebatnya, meskipun Anda kadang-kadang dan sering jalan di jalan yang salah, Tuhan tetap setia. Didongani dong. Tapi nggak salah. Doa tahu. Doa itu ngau. Tekolkan. Walaupun salah, sering kita salah. Dengar, Tuhan nggak bisa melanggar firman-Nya. Selama saudara jalan di jalan yang salah, konsekuensinya adalah itu. Bukan damai, sejahtera.
Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah dikucur mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah. Ini adalah pesan profetik. Sudah tahu, di dalam Kristus. Makanya saya bilang, kita malah lebih layak menerima ini hari ini daripada orang-orang Israel secara jasmani. Kita layak menerima ini. Perhatikan saudara-saudara, Roma pasal 10 ayat 17-21. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Paulus mengatakan kepada sebangsanya orang Yahudi, ya, memang mereka telah mendengarnya. Yesus sudah ada 3,5 tahun dia melayani orang Yahudi. Tetapi perhatikan, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Israel justru menyalibkannya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan. Di dalam siapa kita menemukan Allah? Kristus. Bangsa Israel sampai hari ini menolak Kristus. Itu sebabnya mereka tidak memiliki Tuhan. Sampai hari ini ambisi mereka adalah membangun kembali bait suci, dan kemudian mempersembahkan korban. Kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, itu adalah permulaan antikristus berjaya. Saya tahu ambisi bangsa Yahudi sampai hari ini adalah mendirikan bait Allah yang sudah dirubuhkan, dan akan kembali melakukan korban di sana. Paulus mengatakan, kalau sampai orang Israel mempersembahkan lembu lagi untuk pengampunan dosa, itu adalah penghinaan terhadap kematian Kristus, dan hanya antikristus lah yang akan melakukannya. Itu sebabnya hari ini setengah. Tetapi tentang aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud ini? Siapa? Kita lah ini, saudara. Tuhan, kita nggak pernah mencari Tuhan. Tuhan yang menemukan kita. Yang mencari Tuhan itu siapa? Ya bangsa Yahudi. Ya bangsa Israel. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ya jemaat pun banyak yang ini, saudara. Tidak taat dan membantah. Lihat dulu kiri kananmu. Bukan nangis itu kan, bilang dulu. Bilang dulu. Danawi kan, bilang dulu. Tadi ada mas pakulingan kamu doang di sebelahmu. Bukan aku itu kan, bilang dulu. Terserah panitia lah, bilang. Ya. Lanjut. Ini kebenarannya, dengar kebenarannya. Kita langsung masuk ke poinnya. Siapa? Nah sekarang dengar ya. Ini yang sekarang, inilah hukumnya. Adil Tuhan itu. Siapa yang meminta dia? Siapa yang meminta dia yang menerima? Yang mencari? Yang mengetuk? Jadi begini pertanyaannya, dengar ya. Jadi kalau begitu Pak Geng, sekarang siapa yang mendapatkan Tuhan lebih? Enggak semua. Tergantung siapa yang meminta. Siapa yang Apakah Anda pernah meminta? Enggak, Pak Geng. Meminta-minta sering. Apakah Anda pernah mencari? Apakah Anda pernah mengetuk pintu? Halo para calon-calon mahasiswa ini yang bersekolah, para pemuda remaja, dengar ya, minta lebih banyak dari Tuhan. Amin. Karena siapa yang meminta dia yang mendapat.
Walaupun Anda sudah dalam kasih karunia, kalau Anda tidak punya hati yang meminta, maka Anda nggak akan pernah dapat. Makanya kadang-kadang kita tanya begini, kenapa ya di GPD Simarimbun ini pertumbuhannya nggak sama, ya kan? Ya kan? Sianu bertumbuh kali, sementara sianu lalap tidak soni, ya kan? Mulailah langit dan bumi diciptakan, begitulah dia. Saudara pernah lihat pohon durian? Enggak. Beda-beda enggak buahnya? Ya kan kemarin seperti pohon rambutannya si Joseph. Ya. Hampir enggak ada daun. Buah semua. Itu bertanda bahwa akarnya sudah sampai kepada mata air. Panggilan kita adalah untuk berbuah. Amin. Tapi buah kita juga enggak sama. Ada sudah mulai nama perbuah ya Seli. Saya tahu. IP satu mah busuk. Ya. Ada memang berbuah dia 6 bulan, dua buahnya atau 3. Tapi sebelum matang sudah jatuh. Ada memang yang berbuah sepanjang masa. Kenapa bisa begitu, lihat? Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan di. Jadi sekarang tergantung kita. Minta, amin. Ketuk. Sampai Yesus pernah membuat satu perumpamaan tentang hakim yang lalim, di mana ada seorang wanita yang setiap hari datang sampai hakimnya udah marah. Terakhir hakimnya bilang begini, daripada aku disusahi orang ini, udah apa masalahmu, dibantu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Doakan. Amin. Para istri, doakan suamimu. Jangan dikeluhkan. Anggo amatakku. Doakan, masuk ke kamar, menangislah di sana. Amin. Para suami, dengar, ini untuk suami ini yang paling serius Tuhan. Waktu Hawa makan buah itu, siapa yang dikejar Tuhan pertama kali? Kemana sih Adam waktu dikejar Tuhan? Menghindar enggak? Makanya di gereja kita ini dia, para hawa suka menghindar. Itu maksud kupikir kalian sudah tidur. Adam suka menghindar. Kenapa banyak wanita? Karena wanita itu juga menghindar. Gak tahu dia itu. Kenapa Pak Gembala di gereja kita laki-laki lebih sedikit? Karena laki-laki itu suka lari dari masalah. Betul nggak? Kenapa? Karena dialah sumber. Ya, nggak, dengar ya para laki-laki ini yang belum menikah. Dengar, kamu dengar ya. Nanti kalau sudah menikah, kuncinya itu ada di kamu. Lihat, mandat diberikan kepada Adam atau Hawa? Tapi karena Adam itu nggak jelas, makanya Hawa yang ambil alih. Salah pula. Syukurnya di sini Hawanya sudah bertobat. Amin. Kalau nggak bahaya. Haleluya. Banyak berdoa. Ibu-ibu banyak berdoa. Amin. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Jangan banyak mengeluh. Berdoa saja di rumah. Kalau ada berkatmu bagi sama orang. Masalahmu nggak usah dibagi. Ada orang cuma bagi masalahnya. Begitu dapat berkat, diam. Kok diam sekawan ini? 2 minggu diam. Nggak pernah update status, nggak pernah segala macam. Lagi ada berkat. Udah habis berkatnya mulai. Facebook mulai muncul. Status WA mulai diumumkan. Kurang ajar katanya. Begulatuk katanya. Semua. Lihat. Ketuk. Bapak-bapak mulai saudara berdoa. Amin. Tuhan, saya butuh modal.
Ya kan? 2 miliar. Berani nggak? Berani minta begitu? Berani? Enggak berani. Udahlah, apa game udah usah. Paling saya butuh 2 juta katanya. Kapan saudara bisa jadi wali kota? Saya berdoa nanti dari jemaat ini ada yang jadi wali kota di Siantar ini. Amin. Mungkin perempuan. Haleluya. Mungkin dia duduk di sini hari ini. Kita nggak tahu. Halo para remaja, coba lihat remaja kita ini, dengar. Kalian harus punya rasa haus akan Tuhan yang lebih. Kalau dengar firman, kasih telingamu, kasih matamu, kasih perhatianmu full. Seperti tadi apa? Standing apa? Iya. Kasih penghormatan. Karena sekarang kuncinya ada sama kita. Amin. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Jadi tidak semua menerima. Siapa yang menerima? Yang meminta. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Siapa yang mendapat? Yang mencari. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. 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 Haleluya. Perhatikan. Jadi siapa yang lapar, siapa yang haus, itulah yang dikenyangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi dengarkan. Sekarang udah kuncinya udah sama kitanya. Jadi jangan lagi, kapan Tuhan? Kapan? Kapan? Jangan lagi. Kalau dulu mungkin orang Israel begitu. Sekarang sesudah kita diselamatkan, sudah ada Kristus dalam hati kita. Nanti Tuhan akan tanya balik kita, kapan? Jadi kalau Pak Bos tanya, kapan Tuhan? Tuhan akan jawab, kapan? Kalau si Tasya tanya, kapan? Iya, kapan? Terserah Anda. Sekarang terserah siapa? Terserah siapa? Siap? Apa indikasi siap hari Kamis kemarin? Ada 2 indikasinya. Yang pertama apa? Sampai nggak ada lagi yang lebih penting dari Tuhan. Amin. Itu patokan. Yang kedua, kesetiaanmu dimulai dari hal-hal. Dimulai dari hal-hal. Dimulai dari hal-hal. Artinya ketika saudara bilang, aku sudah siap, tetapi uang masih nomor 1, itu tidak lolos verifikasi, pemberkasan pun nggak lolos itu. Anda bilang aku sudah siap, dari hal kecil aja Anda nggak setia. Bagaimana Tuhan mempercayakan 7? Kalau dalam terjemahannya katakan Anda akan menjadi gubernur dari 7 provinsi. Hebat nggak? Lihat ya, siapa yang lapar dan haus itulah yang disebut berbahagia. Matius 5:6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan, karena mereka akan dipuaskan. Jadi siapa yang lapar itu yang kenyang. Amin. Siapa yang haus itu yang dipuaskan. Lukas 6:1, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan. Jadi bagaimana caranya supaya saudara tertawa? Menangislah. Amin. Ayahku berkata, itu lagunya siapa Madani? Laki-laki tidak boleh. Itu kata siapa Madani. Tapi laki-laki Anda juga harus perlu menangis. Amin. Halo, para bapak-bapak, mulailah menangis. Bisa jadi masalah yang besar sampai hari ini belum terpecahkan itu hanya karena Anda nggak pernah menangis di kaki Tuhan. Ya, bapak-bapak, mulai menangis. Amin. Amin. Menangislah. Menangislah. Supaya apa? Karena air matamu itu akan melahirkan apa? Kau. Haleluya. Yang menabur dengan akan menuai dengan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, maksudnya apa? Lapar apa maksudnya ini? Maksudnya kadang-kadang kita nggak paham.
Lamar apa maksudnya? Lihat dulu. Matius 13 ayat 11 sampai 12, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan, artinya siapa yang punya telinga, kepada dia diberikan hikmat, pengetahuan. Amin. Jadi sekarang yang Anda dapat itu tergantung daripada rasa laparmu dan rasa hausmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mendengar khotbah, sekali lagi dengar, berikanlah telinga yang terbaik. Amin. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, berikan perhatian yang terbaik. Berikan waktu khusus kepada Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, sehingga ia berkelimpahan. Jadi yang mempunyai, kepadanya akan ditambah sampai berkelimpahan. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Mempunyai apa maksudnya? Mempunyai rasa haus. Haleluya. Para remaja pemuda, lebih hauslah akan Tuhan. Amin. Saya doa Jumat kemarin, saya senang. Waktu penyembahan saya buka lagi mata. Buka mata, saya lihat para remaja kita itu, ada yang sepanjang penyembahan itu hanya menangis saja. Menangis. Mungkin karena uang jajannya sudah habis, bisa juga. Nggak apa-apa. Contoh dengar, para remaja pemuda dengar ya. Handphonemu mungkin hari ini sudah lebih sering mati. Kalau masuk WA mati, dihidupkan lagi. Nah, kan ada dulu gitu kan? Udah diikat pakai karet. Setiap masuk WA mati dia. Menangislah. Amin. Kau mungkin, orang tua nggak akan mungkin bisa membeli handphonemu. Kau bisa menangis di kaki Tuhan. Sampai nanti sendiri lihat bagaimana Tuhan mengadakan handphone yang terbaik untukmu. Halo para remaja? Halo remaja? Biar kamu jatuh soal. Ya? Menangis. Amin. 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 Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, inilah nggak mempunyai waktu, nggak mempunyai ini, nggak punya itu. Maka kalau dengar firman, dengar. Amin. Matikan handphonenya. Jangan balas WA. Jangan, matikan handphonenya. Ada kadang-kadang memang sepanjang khotbah handphone aja yang dipegangnya. Makanya dia nggak dapat apa-apa. Bukan di sini maksudnya, bukan di sini. Jangan tersinggung. Memang seseorang akan berubah karena dua hal. Yang pertama, pikirannya terbuka dan berubah. Yang kedua, hati yang luka, tersinggung dan tersinggung gitu. Dan ketersinggungan itu cenderung kalau ditahan. Maka saya bilang, memang nggak semua orang siap. Sekarang saya percaya GPD Simarimun itu akreditasinya itu sudah A+. Jadi nggak semua orang bisa bertahan. Itu aja positifnya. Amin. Jadi saudara-saudara yang masih hari ini bertumbuh di sini, itu artinya kualitasmu itu sudah aman. Amin. Haleluya. Loh bisa loh. Kalau gereja ini mau kita buat rame, bisa nggak? Bisa. Terima aja sembarangan kan? 6 kali setiap minggu ada datang ke sini menawarkan itu. Ya. Mau jadi jemaat di sini? Bisa. Langsung sampai di sini nanti kursinya. Ada satu kawan pendeta cerita, bahwa namanya Tiamang, kenapa? Hampir 90% di jemaat itu sekarang ya mungkin kesalahan pula ini. Karena memang kemarin terlalu bebas ku terima. 90% sekarang di jemaat itu nggak beres katanya. Jadi udah mulai terasa, aku rasa sekarang katanya. Udah mulai terasa. Jadi jemaat di sini, walaupun hanya sekitar 3.000 jiwa, tapi semuanya manis. Amin. Nggak ada di sini lagi jemaat yang susah diatur. Nggak ada. Puji Tuhan lah. Saya pastikan nggak ada lagi. Jangan bilang Pak Gem menghibur. Tidak. Ini penghiburan. Amin. Haleluya. Berbahagialah saudara masuk dalam sekolah-sekolah terbaik. Nah kalau di Sumatera Utara, Del. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, kalau setingkat SMA. Kalau setingkat fakultas mungkin UILA atau minimal UGM. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lah, saudara
Nggak percaya? Lah, saudara bisa mendengar bertanya aja dengan khotbah saya yang kadang pedas, kadang kayak rujak kemarin ya. Itu artinya saudara itu sudah. Amin. Dan yang paling hebatnya nggak tersinggung gitu loh. Kadang-kadang yang tersinggung tapi langsung tersunggang dia. Wah, otonenya langsung nih mana kan langsung. Langsung putar kepala. Bagai dia. Pilihlah berubah. Amin. Bukan memilih pindah. Di BM dulu ada namanya napi yang dianggap tidak mampu, budi mulia maksudnya, itu naik pindah. Nggak ada di sini yang naik pindah, men. Karena kalau saudara pindah karena tidak tahan dengan pengajaran, maka di mana-mana saudara itu tidak akan pernah naik kelas. Apakah semua gereja itu akreditasinya A? Tidak semua, ada juga B, sama seperti rumah sakitnya itu. Di antara ini ada nggak akreditasi C? Nggak usah kita sebut lah ya. Ada lagi yang nggak ada akreditasinya, maka dipastikan ijazahnya itu palsu. Tapi ijazah Pak Jokowi saya yakin itu asli. Amin. Haleluya. Nah ini yang terakhir saudara. Raja Daud mendapatkan Tuhan lebih karena didorong oleh. Coba lihat. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan. Lihat Raja Daud itu makanya dia dapat Tuhan lebih loh. Karena lihat dia punya rasa haus, rasa lapar itu sampai dia mengatakan seperti rusa. Rusa itu kalau sudah haus gimana? Kalau sudah menemukan mata air, minum sampai puas walaupun sudah ditombak. Jadi Raja Daud mengatakan begitu. Lihat Mazmur 143:6, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ayo jemaat GBD Sion, lebih lagi miliki rasa lapar. Nggak cukup aku Tuhan hanya mendengar satu kali khotbah satu minggu itu, karena masalahku banyak Tuhan. Aku harus datang ke KTM. Tahu KTM itu apa? Bukan STM. Kebaktian tengah minggu. Amin. Amin. Nggak cukup Tuhan, maka aku harus baca firman Tuhan tiap pagi. Saudara memberi makan rohmu, maka lihat bagaimana Tuhan memberkatimu. Kelaparan dan kehausan akan apa? Ini yang terakhir. Amos 8 ayat 11 kita bacalah bersama-sama ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang untuk aku akan memberikan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan dengan berkata-kata lain, melainkan akan mendarat firman Tuhan. Halo, lihat. Apakah Anda punya rasa lapar ini sekarang? Punya nggak? Kalau belum punya, mungkin karena saudara tidak menyadari selama ini. Ingat, Anda butuh firman. Anda butuh firman, maka Tuhan sudah mengirimkan rasa kelaparan. Lapar akan apa? Ternyata bukan akan uang, tapi akan firman. Siapa di sini sekarang itu yang rasa lapar dan hausnya itu adalah uang? Angkat tangan dulu. Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, 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 uang. Apa? Bukan. Amin. Uang itu, berkat itu dicari atau diperintahkan? Makanya berbahagialah saudara. Ada orang nanti yang siang malam cari uang, tapi saudara yang duduk di kaki Tuhan, diantar sendiri. Amin. 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 Saudara nggak berkeringat untuk itu, orang sudah habis keringatnya. Bilang kiri kanan, makanya sabarlah kau bilang. Lebih lapar kau bilang, lebih lapar, lebih haus. Puji Tuhan, sudah selesai. Haleluya.